Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita akan ngebahas film Korea yang lagi viral di TikTok. Siap-siapin tisu sekotak karena film ini akan sangat mengharukan. Ini dia alur cerita 2037. Asik-asik, cos! Film ini dibuka dengan seorang gadis imut cantik dan lucu yang bernama Yeonyoung. Ia mempunyai seorang ibu yang tunarungu, tidak bisa bicara dan mendengar. Setiap hari sang ibu selalu menunggu anaknya ketika pulang kerja part-time. Sang anak juga harus kerja part-time untuk melunasi tagihan rumah sakit ayahnya yang sudah meninggal. Setiap hari dia mengajari ibunya untuk berbicara, supaya ibunya bisa berkomunikasi dengan orang lain apabila ia sudah tidak ada. 엄마 또 엄청 속상해할 거잖아. 깝습니다 해야지. Ibunya juga dalam keadaan sakit-sakitan dan menderita asma. Tetapi Yeonyoung dengan sabar menghadapi itu semua. Ternyata tanpa sepengetahuan ibunya, Yeonyoung telah lama putus sekolah, padahal ia seorang anak yang cerdas dan memiliki cita-cita untuk jadi PNS. Wadidaw, mantu idaman. 언니 학교로 다시 안 가는 거 진짜. Scene beralih ke ibunya yang sedang kerja sebagai penjahit. Tak sengaja tangan ibunya berdarah. Yeonyoung segera ke sana karena sangat khawatir dengan ibunya. 나잖아. Keesokan harinya, atasan ibunya memuji kecantikan Yeonyoung dan menyuruh ibunya untuk menikahkan dirinya dengan Yeonyoung. Ibunya marah karena bahasanya nggak sopan. 윤영이는 Si atasan mengunjungi kafe tempat Yeonyoung bekerja dan tertarik melihat bentuk tubuhnya. Ia terus memikirkan Yeonyoung membuntutinya saat pulang kerja dan memperkaosnya. Ia mengancam Yeonyoung untuk tidak melaporkan perbuatannya. Kalau tidak, ia akan memperkosa dan membunuh ibunya juga. 가면 네 엄마 죽여버릴 거야. 너처럼. Karena pria itu sudah mengancam keselamatan ibunya, muncul kekuatan dari dalam diri Yeonyoung untuk membela diri. Dan tiba-tiba, dan pria itu pun meninggoy. Keesokan harinya, Yeonyoung pun masuk ke kantor polisi. Di sini ia malah dituduh sebagai pembunuh karena menghilangkan nyawa seseorang dan memukulnya berkali-kali hingga kepalanya hancur. Membela diri tidak dapat dijadikan alasan untuk membunuh seseorang karena dianggap tidak seimbang antara pemerkosaan dengan pembunuhan. Waduh, kok hukumnya kayak di negeri Konoha ya? Padahal kan Yeonyoung korban dan ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. 5년에 처한다. Sesampainya di penjara, Yeonyoung mendapatkan teman-teman yang memperlakukannya dengan sangat baik. Hari demi hari ia pun dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Dia menulis surat kepada ibunya bahwa keadaannya baik-baik saja. Saat ibunya berkunjung, kemampuan berbicara ibunya pun berkembang pesat. Pertemuan itu diisi dengan penuh haru. 안녕하세요.
Suatu hari Yunyong tiba-tiba sakit dan dibawa berobat. Ternyata di sini ia hamidun. Ia stres banget karena tidak mau mengandung anak dari hasil perkosaan. 임신한 사실 말이야. Teman-temannya berusaha menegarkannya dan selalu memperhatikan gizi Yunyong. 걱정하지 말고. Berkali-kali ibunya ingin menjenguknya, tapi ia menolak untuk bertemu. Ia tidak mau ibunya melihat dirinya lagi hamil, karena akan membuat ibunya semakin bersedih. Dia mengirim surat kepada ibunya bahwa ia ingin fokus rajin bekerja dan menjadi tahanan teladan di sana. Suatu hari geng lain ingin membuli Yunyong karena dia adalah orang paling muda di penjara itu. Namun segera dibela oleh teman sekamarnya yang lebih senior. Wanita ini adalah terpidana hukuman mati karena membakar rumah supir yang pernah menabraknya. Ternyata supirnya udah menyerahkan diri ke polisi. Dan dalam rumah itu ada 5 anggota keluarga si supir yang tertidur. Dan semuanya pun meninggoy. 이번이 죽이는 6번째 살인인데. Di lain hari, Yunyong ingin menggugurkan kandungannya, tapi ketahuan oleh teman sekamarnya. Ia malah dipukul habis-habisan karena bertindak bodoh. Teman sekamarnya ini orangnya emosian banget, jadi sikit-sikit main jotos. Lalu polisi pun melerai mereka. Karena beban kerja yang terlalu berat di tempatnya sekarang, ia pun dipindahkan untuk bekerja di bagian arsip. Tiba-tiba, ia mengalami sakit perut dan dibawa ke rumah sakit. 300g 정도밖에 안 되겠네요. Ternyata dia sudah hamil 6 bulan, tetapi bayinya sangat kecil karena kondisi batin ibunya yang menolak si bayi. Dokter pun memutar detak jantung bayi tersebut. Suara detak jantung bayi itu terngiang-ngiang dalam kepalanya. Beberapa saat kemudian, sidang lanjutan kasus Yunyong pun digelar. Hakim dan para juri menurunkan hukumannya menjadi 1 tahun penjara. 징역 1년을 선고. Ia pun sangat lega, padahal sebelumnya ia sudah pasrah, mau berapapun hukumannya dijatuhkan hakim. Beberapa hari terakhir, Yunyong sering datang berobat ke dokter untuk meminta obat sakit kepala. Dokter menganjurkan supaya ia tidak terlalu sering minum obat itu karena akan membahayakan janinnya. Dokter juga curiga bahwa Yunyong sedang menimbun obat. 혹시 약물? 아니에요. 진짜 아파서. Selain itu, salah satu polisi juga selalu bersikap baik kepadanya karena Yunyong seumuran dengan anaknya yang masih berusia 19 tahun. Ia menyuruh Yunyong untuk beristirahat saja di kamar hingga melahirkan, tapi ia menolaknya dengan halus. 국가차야. 방에서 버틸 수 있어요. Pada malam hari, ternyata semua obat-obatan yang ia minta tidak pernah diminumnya. Ia mengumpulkan semua obat tersebut. Hari demi hari pun berlalu. Teman-temannya sangat bersemangat untuk mempersiapkan kedatangan bayi Yunyong. 보니 어떠노? Namun tiba-tiba perut Yunyong sakit lagi dan tidak ada orang di kamar. Dengan tertatih-tatih ia memakan semua obat yang ia kumpulkan. Ia juga berusaha meletakkan sekumpulan surat yang ingin ia kirim. Namun entah sengaja atau tidak, ia tidak menekan tombol darurat yang ada di dalam kamar. Padahal sedikit lagi harusnya ia bisa mencapai itu. Lalu ia pun pingsan.
Teman-temannya pun terkejut dan Yun-Yong segera dilahirkan ke rumah sakit. Ternyata surat-surat yang Yun-Yong tulis ditujukan untuk teman-temannya di kamar itu. Ia menuliskan pesan haru dan rasa terima kasih kepada masing-masing temannya. 다시 한번 내가 하고 싶은 거 너무 궁금하고 보고 싶네요. 버려졌다고. Shin beralih ke rumah sakit. Bayinya selamat, namun Yun-Yong koma dalam waktu yang sangat lama, hingga masa tahanannya habis. Dan adegan ini pun ditutup dengan anaknya yang sudah bertumbuh dengan sehat dan ceria. Anak itu diberi nama Bonnie. Ia diadopsi oleh sebuah keluarga yang sangat menyayanginya. Sementara Yun-Yong, ia melanjutkan kehidupannya kembali bersama ibunya tercinta. Ia telah meraih cita-citanya dan lolos menjadi PNS. Dan begitulah akhir yang bahagia dari kehidupan Yun-Yong. Seberat apapun masalah kita harus kuat menghadapinya. Dan apapun keadaannya, jangan pernah menyerah untuk terus menggapai mimpi. Khususnya untuk para pria, tolong barangnya dijaga ya. Entar dijadikan ayam geprek baru tahu rasa. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya Mimin makin semangat lagi. Asik-asik. Cos!